wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Atahira dengan NIM 2309 1326 11043. Di sini saya akan menjelaskan materi biostatistika sebelum UTS. Yang pertama, ada pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang penting untuk mengetahui karakteristik dari sampel atau populasi. Ibarat kita akan memasukkan kue, kita harus tahu siapa yang membeli bahan, siapa saja yang memasak, dan apa saja takarannya. Selanjutnya ada pengumpulan data yang terdiri dari sumber data, cara pengumpulan data, dan banyaknya data yang diambil. Dari sumber data kita dapat melihat terbagi sebagai 3, data primer, data sekunder, dan data tersier. Cara pengumpulan data ada 2, observasi dan penelusuran literatur. Serta dilanjutkan dengan wawancara, angket atau kuesioner, dan pemeriksaan. Selanjutnya ada banyaknya data yang diambil, terdiri dari sensus, sampling. Sensus merupakan pengumpulan data dengan mengambil seluruh anggota populasi untuk diselidiki. Contohnya sensus penduduk di Indonesia yang diambil sekali dalam 10 tahun. Selanjutnya ada sampling, pengumpulan data dengan anggota populasi yang telah disesuaikan, dan non-random. Jadi, proses pengolahan data mentah melalui rumus sehingga didapatkan ringkasan data. Materi kedua ada pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel ada populasi. Populasi adalah keseluruhan sesuatu yang akan diteliti. Dan populasi sering disebut juga sebagai universum atau keseluruhan. Anggota populasi dapat berupa benda mati, contohnya, di mana sifat-sifatnya diukur atau diamati. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel secara harfiah berarti contoh, jumlahnya tidak banyak. Kegunaan sampling: 1. Menghemat biaya. 2. Mempercepat pelaksanaan penelitian. 3. Menghemat tenaga dan memperluas ruang lingkup penelitian, serta memperoleh hasil yang lebih maksimal. Agar sampel tersebut memenuhi syarat, maka cara mengambil sampel harus dengan equal probability dan random. Teknik pengambilan sampel terdiri dari random sampling dan non-random sampling. Teknik sampling ada probability sampling, yaitu simple random sampling. Dan selanjutnya ada non-probability sampling. Random sampling ialah memiliki keuntungan seperti derajat kepercayaan terhadap sampel dapat ditentukan dengan beda penaksiran parameter dengan statistik. Besarnya sampel akan diamati secara statistik. Cara pengambilan sampel secara random yang telah dikembangkan. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Prosedurnya, proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jadi, di sini proses memilih jumlah sampel N dari populasi sejumlah N dilakukan secara random, menyangkut jumlah yang diteliti. Baik, selanjutnya ada permutasi dan kombinasi. Peluang yang terjadi pada sejumlah individu yang disusun dengan memperhatikan bentuk susunan dan urutan. Misal, untuk menyusun jadwal kerja, menghitung peluang seseorang untuk mendapatkan pelayanan, atau untuk mengetahui banyaknya tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani penderita. Kombinasi. Urutan tidak dipentingkan. NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Dengan keterangan C ialah jumlah kombinasi atau urutan yang tidak penting, N banyaknya sampel, dan R selanjutnya. Untuk materi sebelum UAS terdapat sebagai berikut. Yang pertama ada uji K kuadrat.
Kegunaan uji K-kuadrat. Yang pertama ada menguji kesesuaian suatu distribusi sampel, dievaluasi apakah sesuai dengan distribusi populasi tertentu. Selanjutnya yang kedua, menguji ketergantungan. Diperiksa apakah dua buah variabel dari sebuah sampel saling tergantung atau tidak. Dan yang ketiga ada menguji homogenegitas. Selanjutnya ada ketentuan pemakaian K-kuadrat. Yang pertama ada jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoritis dengan distribusi sampling K-kuadrat. Yang kedua ada pengamatan harus bersifat independen. Yang ketiga, pengujian K-kuadrat hanya dapat digunakan pada data diskret, data frekuensi atau data kategori. Yang keempat ada jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah yang diamati pada derajat kebebasan sama dengan 1/2 kali 2. Syarat uji K-kuadrat yang pertama, sampel dipilih secara acak. Semua pengamatan dilakukan independen. Setiap sel berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel yang difrekuensi kecil dari 5 tidak lebih 20% dari total sel. Derajat kebebasan atau degree of freedom. Rumus yaitu jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Menghitung nilai ekspektasi. Yang pertama, nilai ekspektasi adalah nilai yang kita harapkan terjadi sesuai dengan hipotesis penelitian. Nilai ekspektasi dihitung dengan perkalian antara nilai marginal kolom dan baris yang bersangkutan dibagi dengan jumlah keseluruhannya atau N, atau grand total yang terletak pada sudut kanan tabel kontingensi. Selanjutnya rumus uji K-kuadrat. Rumus uji K-kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan frekuensi teramati dari sel baris I ke kolom J dikurang frekuensi harapan dari sel baris ke I dalam kolom ke J per frekuensi harapan dari sel baris ke I dalam dan kolom ke J. Selanjutnya ada uji beda 2 min. Uji beda 2 min dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen dengan syarat data berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok datanya independen, dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik atau berkelompok atau hanya dua kelompok. Uji homogenitas varian dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Untuk uji varian sama, t-tes varian sama. Uji Z digunakan bila standar deviasi di populasi diketahui dan jumlah sampel kurang lebih dari 30. Jika tidak terpenuhi maka digunakan uji T. Umumnya nilai standar deviasi di populasi jarang diketahui sehingga uji beda 2 min menggunakan uji T. Keterangan N1 atau N2 sama dengan jumlah sampel kelompok 1 atau kelompok 2. S1 atau S2 standar deviasi sampel kelompok 1 atau 2. DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Uji untuk varian berbeda. T-tes varian berbeda dengan rumus T sama dengan X1 dikurang X2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Uji T Dependent Paired Sample T-test. Untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen, uji ini banyak digunakan untuk penelitian atau eksperimen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi yaitu data berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok data independen, dan variabel yang dihubungkan berbentuk atau untuk variabel dependen. Rumus uji T dependen. T sama dengan D per SD, D dikali D per akar N. Materi yang ketiga adalah estimasi. Tujuan utama kita mengambil sampel dari suatu populasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Oleh karena parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistika
bagaimana cara mengetahui data tersebut. Pengertian: proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui, merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi yang dipelajari dalam statistika inferensial, yaitu cara pendugaan, penaksiran atau estimasi, dan pengujian hipotesis. Kegunaannya untuk memilih dua atau lebih random sampel dari suatu populasi yang sama, tetapi kita ragu bahwa mean setiap random sampel ini akan berbeda satu dengan yang lain dan tidak sama dengan mean populasi yang ada. Populasi terdistribusi normal mean, setiap sampel juga akan ikut terdistribusi secara normal tergantung dengan jumlah sampel yang diambil. Kriteria estimator yang baik: tidak bias, efisien, dan konsisten. Teori pendugaan dikenal dua jenis pendugaan estimasi, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan interval, yaitu estimasi terhadap mean, adalah jika ditentukan dua nilai parameter dalam suatu interval. Jika hanya satu nilai parameter yang ditentukan disebut point estimate.